Oke, kembali lagi bersama saya Dian Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang jumlah dan selisih dua sudut. Selama ini kita sudah mengetahui nilai dari perbandingan trigonometri, yaitu kayak seperti sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memahami tentang jumlah dan selisih dua sudut. Nah, misalkan di sini ada sudut 75. Dalam tabel trigonometri di sudut istimewa 75 tidak ada nilainya. Atau cos berapa? Cos 15 derajat berapa nilainya? Ini juga tidak ada di tabel nilai trigonometri ya. Begitu juga dengan 105. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari nilai-nilai berikut ini ya? Kayak 15 derajat, 75 derajat, sama 105 derajat dan sebagainya itu ya. Nah, kita akan menggunakan konsep dari jumlah dan selisih dua sudut ini. Nah, untuk rumusnya yaitu sudah ada di sebelah kanan, yaitu ada 6 ya, ada 6 jumlah dan selisih dua sudut dari sin A tambah sin B, sin A tambah B, sin A kurangi B, cos A tambah B, atau cos A kurangi B, ada tan A tambah B, tan A kurangi B. Nah, itu rumus-rumusnya sudah ada. Pertama di sini ada sin A tambah B, ya, dijabarkan menjadi sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, sebelum kita memakai rumus yang ada di sebelah ini, nah, kita lihat di sini ada 15 derajat. Nah, 15 derajat itu kalian bisa ambil dapat dari penjumlahan atau selisih dari sudut-sudut istimewa ini. Nah, 15 derajat itu bisa kita dapat dari 30, selisih antara 30 derajat dan 45 derajat ya. Berarti nanti 45 dikurangi dengan 30, selisih kan ya. Nah, ini seperti itu. Ataupun juga nilai dari 75 derajat. Dari sudut-sudut istimewa kan tidak ada 75 derajat. Maka kita menggunakan penjumlahan ya dari sudut 30 derajat ditambah dengan sudut 45 derajat. Nah, seperti itu ya. Sebelum kita masuk ke konsepnya ini lebih jelas menggunakan nilai-nilai jumlah dan selisih sudut, saya ada contoh soal di sini. Nah, tapi tetap menggunakan konsep dari jumlah dan selisih sudut. Nah, di sini ada diketahui sin A itu adalah 3/5 dan sin B 12/13. Dengan sudut A dan sudut B itu adalah sudut lancip. Hitunglah nilai ya dari sin A tambah B cos A kurangi B. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah ditampilkan pada slide sebelumnya ya, diketahui bahwa jika sin A tambah B itu adalah sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, di sini begitu juga dengan yang cos A kurangi B ya, rumusnya adalah cos A kali cos B tambah sin A kali sin B. Nah, dari dua rumus ini ya, yang tidak ada dalam soal, yang tidak diketahui nilainya itu adalah nilai cos A dan cos B ya, sehingga kita harus mencarinya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menjabarkan yang diketahui di soal. Nah, yang diketahui di soal yang pertama itu ada sin A 3/5. Nah, nilai dari sin A itu 3/5. Kita harus mencari nilai cos A itu berapa. Kita gunakan perbandingan sin A yaitu 3/5. Kita jabarkan, kita bentukkan ke dalam segitiga siku-siku seperti ini. Yaitu adalah, ini ada sudut A ya. Ketika sisinya itu ada 3x dan 5. Nah, 5 sebagai sisi miring, 3 itu adalah sisi depan dari sudut, dan X itu adalah sisi samping. Ingat, cos, kita mencari cos A itu samping, perbandingan samping itu ada berapa ya, dengan cara kita mencari nilai X nya
kita menggunakan Pitagoras, yaitu akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, kita kuadratkan menjadi akar 25 kurangi 9. 25 kurangi 9 adalah 16. Akar dari 16 adalah 4. Berarti nilai X itu adalah 4. Sehingga nilai cos A itu sama dengan 4/5. Ya. Ini untuk nilai sudut A-nya, baik sin dan cosnya. Bagaimana dengan sin B? 12/13. Langkahnya juga sama dengan sin A 3/5 itu. Ya, kita aplikasikan ke dalam bentuk segitiga siku-siku, yaitu sin B, B sin demi ya. Depan dari sudut B itu adalah 12, miringnya adalah 13, dan X-nya itu adalah yang sisi samping dari sudut B. Kita cari dengan cara Pitagoras, yaitu sisi terpanjang dikurangi dengan sisi tegak yang lain ya. Berarti akar dari 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat ya, kita kuadratkan menjadi akar 169 dikurangi 144, sehingga menghasilkan akar 25. Akar 25 di sini adalah 5. Nah, berarti nilai X untuk sin B atau sudut B pada sudut B di situ adalah 5. Maka untuk nilai cos B itu adalah cos samping dari sudut B itu adalah 5, samping miring ya, 5/13. Nah, setelah kita mendapat nilai perbandingan sin A, cos A, sin B, dan cos B, kita sudah bisa mengerjakan untuk yang 1 dan 2 ini ya. Nah, ini untuk yang pertama adalah sin A tambah B, dimana sin A tambah B itu adalah rumusnya sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita cari tadi. Sin A itu adalah 3/5, cos B itu adalah 15/13, ditambah 4/5 dikali 12/13. Kita kalikan ya, menghasilkan yang pertama itu udah 3 kali 5 adalah 15, 5 kali 13 adalah 65, lalu ditambah dengan 4/5 kali 12/13, hasilnya adalah 48 ditambah 65, sehingga ya nilai sin A tambah B itu adalah 63/65 ya, seperti itu ya. Ya, itu adalah nilai sin A tambah sin B. Lalu untuk nilai cos A kurangi B, yaitu cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B ya, dimana cos A yang sudah kita cari adalah 4/5 dikali cos B adalah 5/13 ditambah sin A 3/5 dikali 12/13 menghasilkan 20/65 ditambah 36/65. Nah, berarti hasilnya adalah 56/65. Itu untuk nilai cos A kurangi cos B ya. Nah, jadi kalau contoh soalnya seperti itu, kita jabarkan dulu ya. Kita jabarkan dulu dengan segitiga ya, dengan segitiga. Oke, kita lanjut di slide berikutnya, yaitu adalah contoh yang selanjutnya ya. Sederhanakan bentuk berikut. Ini adalah cos 45 kali cos 30 dikurangi sin 45 kali sin 30. Nah, bentuk ini itu mirip dengan rumus dari cos jumlah ya kan, cos jumlah yang dimana adalah cos jumlahnya di situ adalah cos A ditambah B. Nah, dimana A nya ini adalah 45, B nya adalah 30. Maka untuk yang nomor 1 yang menyederhanakan ini itu bisa disederhanakan menjadi cos 75. Ini cuma merubah aja sih dari rumus, penjabaran rumus dipersingkat gitu aja ya. Terus untuk yang selanjutnya, nah, tanpa menggunakan kalkulator atau alat hitung lainnya, tentukan nilai dari sin 15. Nah, nilai dari sin 15 itu berapa? Kita memanfaatkan rumus sin ya, sin jumlah atau selisih. Nah, kita mendapatkan sin selisih dari 45 dan 30 ya. Sin 45 dan 30.
kita cari selisihnya, atau bisa 60 dengan 45, nanti nilainya juga sama lah ya. Nah untuk sin 45, nah penjabaran dari sin 15 adalah sin 45 kali cos 30 kurangi cos 45 kali sin 30. Nah nilainya adalah sin 15 adalah setengah akar 2 untuk sin 45 kali cos 30 adalah setengah akar 3 dikurangi setengah akar 2 kali setengah. Nah, kita kalikan seperti biasa aja ya, menghasilkan 1/4 akar 6 ya, akar 2 kali akar 3 itu akar 6 ya, dikurangi dengan 1/4 akar 2. Nah dari sini ada nilai yang sama, yaitu adalah 1/4. Kita keluarkan, maka sin 15 itu adalah 1/4 kali akar 6 kurangi akar 2. Itu adalah nilai dari sin 15. Nah, oke. Untuk materi jumlah dan selisih dua sudut seperti itu penjabarannya. Jika kalian menerima kesusahan dalam memahami, silahkan kalian tulis dalam kolom komentar. Saya akhiri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.